Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan kembali membacakan tulisan saya di Facebook. Judulnya People Loves to Get Warm. Kita itu cenderung menyukai kehangatan. Suka duduk berdekatan, ketemu dan berdekatan dengan orang lain itu mendatangkan sensasi hangat. Berkontak sosial itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Seringkali ada yang kurang kalau kita belum ketemu dengan orang lain. Dengan adanya pandemi, hal itu jadi terbatasi. Kita tidak bisa lagi berkontak sosial dengan orang lain secara fisik. Pertemuan tatap muka dibatasi sehingga kita seperti kehilangan hidup atau nyawa atau sight atau suke. Tetapi sebenarnya kerinduan akan kontak sosial tersebut tidak sama sekali hilang. Karena kita hidup di zaman teknologi komunikasi. Kita memiliki telepon, handphone, dan aplikasi video conference. Kan banyak ya, sekarang ada Zoom, Google Hangout, MS Team, dan lain-lain. Bahkan sekurang-kurangnya, jasa pos Indonesia juga masih jalan. Kita masih bisa loh berkirim surat. Sesungguhnya, kita masih bisa berkontak sosial tanpa harus bertemu. Memang pertemuan fisik atau tatap muka itu tidak ada yang ngalahin. Dan masih bisa kok bertatap muka. Hanya saja mesti bisa disiplin menjaga jarak. Saya ingat di minggu pertama saya WFO atau bekerja di kantor. Setelah berbulan-bulan WFH atau kerja dari rumah, pertama kalinya jumpa lagi dengan bos saya, kesan pertama yang mencuat saat itu adalah there is nothing like physical contact. Artinya nggak ada yang ngalahin pertemuan tatap muka itu. Sensasinya beda, Bo. Dan dalam konteks bisnis atau kerja, maka penggalian informasi, intensnya diskusi, tercapainya mutual understanding akan berbeda. Tetapi saya tidak menyangkali bahwa sejak mulainya kita bekerja dari rumah atau WFH, working from home, dengan adanya pandemi ini, maka kegairahan kita dalam mencari efisiensi meningkat drastis. Saya melihat ternyata orang itu cenderung menjadi resilient, fleksibel dengan keadaan. Di perusahaan tempat saya bekerja, contohnya, saya melihat efisiensi meningkat drastis. Justru di tengah-tengah pandemi ini, pengambilan keputusan jauh lebih cepat. Ternyata perubahan memaksa orang untuk berubah dengan cepat. Padahal meeting dengan tatap muka dikurangi maksimal 5 orang. Dan itu pun nggak boleh lebih dari 15 menit. Pertemuan dilakukan menggunakan aplikasi meeting seperti MS Teams, Cisco Webex, dan lain-lain. Namun demikian, intensitas meeting tidak menjadi kendor, tapi justru lebih efisien dan kita cenderung jadi pintar memilih. Apa yang perlu dibicarakan? Tapi justru lebih efisien dan kita cenderung jadi pintar memilih apa yang perlu dibicarakan. Begitu. Apa yang perlu dikerjakan di tengah-tengah banyaknya kerjaan. Akhirnya, sense first thing first, kita pun jadi tumbuh. Kita jadi makin teliti gitu dalam memilah-milah pekerjaan mana yang prioritas dan yang kurang prioritas. Di antara yang bisa ditunda itu pun bisa jadi memang sama sekali tidak perlu dikerjakan. Finding gold and separating it from garbage. Akhir kata, di tengah-tengah keinginan untuk berkontak sosial, kita sebenarnya perlu melihat dengan cermat necessity-nya, urgency-nya dibandingkan dengan condition. Nah, kan kita tahu ya, kondisi seperti sekarang ini, kondisi pandemik,
kita harus menjaga jarak karena adanya virus, sehingga kita harus berhati-hati sekali supaya kita juga tidak terkena oleh virus tersebut. Sementara kita ada keinginan untuk berkontak sosial. Nah, kita harus pandai-pandai, harus bijaksana untuk memilih ya mana yang lebih urgent, dan harapan saya kita semua bisa memilih dengan bijaksana. COVID Ranger for Indonesia. Demikian tulisan yang baru saya tulis pagi hari ini. Semoga apa yang saya bacakan di video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye-bye.